Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu dengan judul makalah Manajemen Sumber Daya Pendidik dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. Yang pertama yaitu tentang hakikat manajemen dalam peningkatan mutu. Manajemen sumber daya terhadap peningkatan mutu adalah suatu sistem implementasi dalam menjalankan suatu usaha pendidikan yang berusaha untuk memaksimalkan daya saing melalui penyempurnaan terus-menerus dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara total. Pada hakikatnya, keberhasilan dan ketercapaian tujuan pendidikan nasional tergantung pada sumber daya manusia yang ada di sekolah atau madrasah, yaitu kepala sekolah atau kepala madrasah, guru, siswa, pegawai tata usaha, tenaga kependidikan lainnya, serta dukungan manajemen mutu yang lebih efektif. Selain itu, harus pula didukung oleh sarana dan prasarana yang bermutu. Semua sumber daya yang terlibat di dalam pengelolaan pendidikan harus memiliki kualitas yang memadai, karena untuk membentuk manusia yang sesuai dengan tujuan pembangunan nasional, yaitu meningkatkan kualitas manusia dan seluruh masyarakat Indonesia yang maju dan modern, dibutuhkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan handal. Menurut Wina Sanjaya, ada 4 bidang utama prinsip-prinsip manajemen sumber daya manusia, yaitu yang pertama adalah penerapan manajemen sumber daya manusia untuk peningkatan fungsi administrasi dan operasi secara luas untuk mengelola madrasah secara keseluruhan. Penerapan pusat manajemen SDM ini khususnya pada madrasah aliyah dalam peningkatan fungsi administrasi dimaksudkan untuk memberi penguatan terhadap manajemen peningkatan mutu yang selama ini telah dilakukan oleh madrasah, seperti manajemen berbasis sekolah atau madrasah, atau manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau madrasah. Fungsi-fungsi manajemen pada madrasah merupakan faktor penting dan strategis dalam rangka kemajuan madrasah sebagai suatu lembaga pendidikan formal yang diharapkan dapat mencapai tujuan institusional yang memiliki sumber daya manusia yang memadai dan dikelola dengan sistem administrasi dan manajemen pendidikan yang sehat, yakni suatu sistem manajemen yang menerapkan fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan penilaian. Yang kedua yaitu mengintegrasikan manajemen SDM dalam kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat menentukan dalam suatu sistem pendidikan, karena ini merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan dan sekaligus sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengajaran pada semua jenis dan tingkat pendidikan. Oleh karena itu, kurikulum perlu diintegrasikan dengan manajemen SDM guna menyesuaikan dengan berbagai perkembangan yang terjadi. Yang selanjutnya, yang ketiga yaitu prinsip ketiga yaitu pentingnya manajemen sumber daya manusia dalam pengajaran di kelas. Guru sebagai pendidik mengandung arti yang sangat luas, tidak terbatas memberikan bahan-bahan pengajaran, tetapi menjangkau etika dan estetika serta manajemen SDM dalam menghadapi tantangan kehidupan di masyarakat. Maka dapat dipahami bahwa kompetisi seorang guru merupakan suatu komponen yang harus dimiliki atau dikuasai oleh seorang guru dan sebagai alat untuk memberikan bantuan dan pelayanan baik kepada peserta didik dalam proses pembelajaran di kelas. Yang terakhir yaitu manajemen SDM untuk mengelola aktivitas evaluasi madrasah atau sekolah.
Evaluasi madrasah merupakan proses yang sangat penting dalam kegiatan pendidikan formal. Evaluasi dapat menentukan efektivitas kinerja selama ini. Evaluasi sering dianggap sebagai salah satu hal yang menentukan bagi pengelolaan madrasah dan menentukan kualitas peserta didik. Oleh karena itu, melalui kegiatan evaluasi dapat ditentukan orientasi dalam proses pengelolaan selanjutnya. Selanjutnya ada sumber daya manusia pendidik. Sumber daya manusia adalah potensi untuk menggunakan pikiran dan karya yang dimiliki dan digunakan secara optimal demi keberhasilan individu atau organisasi setelah potensi tersebut dikembangkan. Dalam institusi pendidikan yang dimaksud dengan tenaga kependidikan secara umum, yaitu yang pertama ada tenaga kependidikan yang terdiri atas tenaga pendidik, ada guru, pembimbing, dan penguji. Terus selanjutnya ada pengelola satuan pendidikan, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar lainnya. Yang kedua yaitu tenaga lain yang mengurusi masalah manajerial atau administrasi kependidikan. Fungsi manajemen sumber daya pendidik. Fungsi manajemen sumber daya pendidik pada dasarnya meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan, dan pemberhentian. Dalam proses perencanaan, langkah-langkah dalam perencanaan SDM dimulai dengan mempertimbangkan tujuan dan strategi operasional. Kemudian harus dilakukan penilaian baik eksternal maupun internal akan kebutuhan dan sumber pasokan sumber daya manusia dan mengembangkan potensi. Kemudian dalam proses pelaksanaan perlu adanya proses pemantauan, penilaian, pelaporan rencana. Yang dimaksud yaitu pelaporan rencana atas tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. Selain itu juga perlu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan jabatan melalui pendidikan dan latihan. Karyawan yang dimaksud di sini adalah tenaga pendidik. Kemudian hal ini sangat penting untuk meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan yang berdampak pada peserta didik itu sendiri. Manajemen SDM merupakan bagian dari manajemen umum yang memfokuskan diri pada sumber daya manusia. Adapun fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia seperti halnya fungsi manajemen umum yaitu yang disebutkan ini yang menurut Rafai. Fungsi manajerial. Fungsi manajerial menurut Rafai ini ada perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Kemudian fungsi operasional di sini ada pengadaan tenaga kerja, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, pemutusan hubungan kerja. Implementasi manajemen sumber daya manusia dalam peningkatan mutu. Dalam dunia pendidikan memang belum banyak dilakukan implementasi ini. Bahkan ada sebagian kalangan yang meragukan efektivitas manajemen peningkatan SDM ini. Sementara kalangan yang lainnya menganggap bahwa manajemen sumber daya manusia ini adalah suatu harapan yang cerah bagi dunia pendidikan. Aplikasi manajemen sumber daya manusia
dalam pendidikan atau madrasah ini mengundang perdebatan. Beberapa pakar pendidikan mempertanyakan kelayakan dan kesesuaian konsep manajemen sumber daya manusia dengan karakteristik madrasah. Pengamat tersebut berargumen bahwa manajemen sumber daya manusia merupakan konsep yang sulit untuk dievaluasi dalam dunia pendidikan, khususnya di madrasah. Nah, implementasi manajemen SDM dalam peningkatan mutu merupakan sebuah sistem pendekatan dalam upaya memaksimalkan daya saing melalui perbaikan secara berkesinambungan terus-menerus untuk memperoleh nilai atau mutu yang optimal atas jasa. Dengan melibatkan keseluruhan unsur dan stakeholder organisasi di bawah satu visi bersama. Peningkatan mutu pendidikan adalah suatu proses kerja yang lebih efektif dan efisien yang diikuti oleh sumber daya manusia yang berkompeten dengan loyalitas dan daya juang yang tinggi. Sudah tentu akan menghasilkan peningkatan kinerja yang berujung pada kepuasan konsumen atau pelanggan. Dengan demikian, di era persaingan global seperti sekarang ini, sudah saatnya institusi pendidikan Islam dikembangkan dengan menggunakan pola manajemen yang berbasis industri. Pengelolaan model ini menuntut adanya upaya pihak pengelola institusi pendidikan untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan berbagai pendekatan seperti pendekatan manajemen SDM dalam peningkatan mutu pendidikan. Kemudian kesimpulan dari makalah kami yaitu hakikat manajemen sumber daya terhadap peningkatan mutu adalah suatu sistem implementasi dalam menjalankan suatu usaha pendidikan yang berusaha memaksimalkan daya saing melalui penyempurnaan terus-menerus dalam meningkatkan kualitas pendidikan secara totalitas. Sedangkan sumber daya manusia yang dimaksud dalam makalah ini adalah tenaga pendidik. Peningkatan mutu pendidikan adalah suatu proses kerja yang lebih efektif dan efisien yang diikuti oleh sumber daya manusia yang berkompeten dengan loyalitas dan daya juang yang tinggi. Sudah tentu akan menghasilkan peningkatan kinerja yang berujung pada kepuasan dari konsumen. Kemudian dalam proses pelaksanaan manajemen perlu adanya proses pemantauan, penilaian, pelaporan rencana atas tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. Selain itu, juga perlu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan atau tenaga pendidik sesuai dengan kebutuhan pekerjaan melalui pendidikan dan latihan. Nah, hal ini sangat-sangat penting untuk meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan yang berdampak pada peserta didik itu sendiri.